Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini dalam rangka ulang tahun ITB yang ke-100, gue bakal mainin lagu Mentari. Lagu yang sangat membekas dari pengalaman gue dulu di ITB. Hope you guys like it. Dan nanti setelah lagu kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang ITB dan pengalaman gue. Oke, here it goes. Okay, that was Mentari, lagu OSKM ya, lagu zaman kita pertama kali masuk ITB, dan ini orientasi siswanya masih pakai baju SMA waktu itu, dan we were welcomed by the sign, "Selamat datang putra putri terbaik Indonesia," and it was like chills. I still have the chill right now. Look, it's insane. Dan we were doctrinized a bit, like brainwashed, sedikit di brainwash sih di OSKM itu, tentang kita tuh putra putri terbaik bangsa dan kita harus belajar setinggi tingginya, kita harus bisa cerdas dan kreatif, tapi juga harus bisa membalas budi kepada negara kita dan berkontribusi. Jadi dari sejak hari pertama itu orientasinya itu adalah, you guys are the best people in Indonesia. Kalian putra-putri terbaik Indonesia dan kalian harus berkontribusi kepada Indonesia. That's like insane. So anyways, dalam rangka 100 tahun ITB ini, gue juga diminta untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun dan juga untuk menjadi narasumber di talk show bersama dengan alumni-alumni hebat ITB. Dan gue ditaruh di antara menteri-menteri. That was insane. I feel super honored. But yeah, here it is. A little bit of a clip from that talk show. Hope you guys enjoy. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan bersama talk show sesi kedua yang bertajuk Kewirausahaan dan Industri Berbasis Teknologi. Dan sebelum mengikuti bincang-bincang dengan tema tersebut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Wira swasta, kewirausahaan atau entrepreneurship, dan untuk ITB mungkin lebih khusus lagi technopreneur, adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak saya kuliah 50 tahun, lebih dari 50 tahun yang lalu. Itu kewirausahaan sesuatu yang menjadi bagian dan sangat penting. Saya tahu betul ITB bersama-sama dengan perguruan tinggi teknik yang lain
dalam hal teknopreneur sudah lama menjadi ciri khas ITB. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kapasitas dan pengetahuan dalam manajemen usaha, pemahaman atas riset kualitas produk dan pasar, pengembangan proses produksi dengan memanfaatkan teknologi terkini, serta wawasan keilmuan lainnya dengan sendirinya menempatkan peran perguruan tinggi dalam posisi yang sangat strategis dalam upaya mencetak jiwa kewirausahaan pada SDM yang handal. Maka ITB sebagai institusi pendidikan tinggi yang mensinergikan bidang-bidang teknologi, sains, seni, dan bisnis jelas memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM, terutama dalam melahirkan teknopreneur baru untuk memperkuat industri nasional berbasis teknologi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pandangan mengenai kewirausahaan dan industri berbasis teknologi. Secara global, revolusi industri keempat ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan semakin konvergensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi industri tersebut merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai guna mencapai efisiensi yang tinggi, sehingga melahirkan model bisnis yang baru dan berbasis digital. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, yang selama ini pemanfaatannya belum optimal karena masih bergantung kepada teknologi yang berasal dari luar. ITB telah pernah menghasilkan para entrepreneur yang cukup maju, cukup tangguh, tapi jumlah entrepreneur ini masih belum cukup. Kita masih perlu menumbuh kembangkan para entrepreneur baru. Dengan perkembangan teknologi sebenarnya semakin terbuka peluang untuk memajukan ekonomi bangsa, baik itu membuat inovasi baru atau menggunakan platform yang sudah ada. Tentunya ini membutuhkan ekosistem pendukung dan juga komitmen dari seluruh pihak untuk saling bersinergi dan berbagi peran. Dalam konteks industri media, semakin mudah generasi saat ini untuk berkarya, membuat bisnis media digital baru, dan juga untuk karyanya ditonton dari seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Di YouTube sendiri kita melihat pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak sekali putra-putri Indonesia yang karyanya tidak kalah dengan media digital kelas dunia, padahal hanya bermodalkan kamera handphone. Ya, pemirsa, di talk show sesi kedua ini kami akan menghadirkan 7 narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dwi Larso PhD yang merupakan Direktur LPDP dan juga dosen SBM ITB. Pas itu dipasang live, gue nonton di depan TV dan gue kayak deg-degan banget karena everyone is ministries and governors and like insane people. And I'm like, ini anak bocah satu di antara orang-orang hebat ini gitu. So gue deg-degan banget. I did pretty well, I think. So I'm just so thankful about that. So yeah, it was an absolute honor. ITB, I just want to say thank you. You are one of the best experience I ever had. Gue masuk ITB itu sudah didoktrin oleh bokap gue dari gue SD, dari kelas 2 SD. Jadi gue inget banget waktu itu gue dijanjiin untuk bakal dapat mobil, bakal dikasih mobil sama bokap gue kalau gue masuk ITB, dan itu kelas 2 SD, men. Kelas 2 SD. Dan gue inget
gue bikin kertas, gue bikin perjanjian bahwa kalau Gary masuk ITB, papa bakal beliin mobil, and then I sign it, and then gue kasih ke bokap gue juga untuk ditandatangan. Dan gue masih inget banget dari sejak itu gue kayak my goal from that day until my high school years was just like I need to get into ITB, the best engineering school in the country. And it's tough. It's one of the toughest universities to get into di Indonesia kan. So and I got in, dan gue ngerasa all of that experience definitely forms who I am right now. How I think about struggles, how I think about fighting, how I think about problem solving, how I think about contributing to Indonesia. Jadi benar-benar dari situ gitu. Gue menutup video ini dengan ucapan yang gue berikan kepada ITB dalam rangka 100 tahun ITB ini, dan yang sudah ditaruh di Instagramnya dan juga diputar waktu di talk show. Halo teman-teman semua, nama saya Gary Azriel Sidik, Teknik Elektro 2005, dan saya ingin mengucapkan selamat 1 abad untuk kampus kita tercinta ITB. Sudah 100 tahun ITB menghasilkan insan yang cerdas, berpikiran kritis, dan pemrakarsa pembangunan bangsa. Harapan saya agar ITB bisa terus menghasilkan sumber daya insani yang unggul dan generasi penerus yang terus bersemangat untuk menjadikan Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Dan semoga ITB bisa terus memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa. 100 tahun ITB untuk negeri yang tercinta, bersama kita berkarya.